Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi di channel Ibu Riri Sumantri. Kali ini kita akan membahas latihan soal yang nantinya kita akan selesaikan dengan menggunakan sifat-sifat logaritma. Nah, di sini kita sudah ada 6 contoh soal. 6 contoh soal sederhana ini kita akan bahas dengan menggunakan sifat-sifat logaritma. Untuk soal yang pertama ada 3 log 3 ya. Ini sebenarnya cara membacanya adalah log 3 dengan bilangan pokok 3 ya. Log 3 dengan bilangan pokok 3. Nah, di sini jika bilangan pokoknya dan numerus itu sudah sama, maka nanti hasilnya adalah 1. Kita ingat kembali jika log A ya, log A bilangan pokoknya A, maka hasilnya adalah 1. Nah, di sini bilangan pokoknya 3, bilangan numerusnya sudah 3, maka ini pasti hasilnya adalah 1. Selanjutnya soal yang nomor 2. Log 1/4, bilangan pokoknya adalah 4. Maka numerusnya ini kita akan ubah menjadi bilangan 4 ya. Kita ubah di sini menjadi 1/4. Ini sebenarnya 4 ini mempunyai pangkat 1. Kita naikkan ke atas maka pangkatnya jadi negatif, jadi 4 pangkat min 1. Nah, di sini bilangan pokok dan bilangan numerusnya sudah sama, maka hasilnya adalah min 1. Nomor 3. Nah, di sini ada akar ya. Log akar 5 dengan bilangan pokok 5. Maka ini agar numerus dan bilangan pokoknya sama, maka akar 5-nya kita ubah dulu. Akar 5. Oke. Kalau ada akar A pangkat M, terus sebenarnya di luarnya ada pangkat lagi N nih, maka hasilnya adalah A pangkat M per N ya. Nah, di sini berlaku juga untuk akar 5. Akar 5 berarti 5 ini kan ada pangkatnya 1 ya. Sedangkan akar ini jika tidak ada bilangannya sebenarnya mempunyai pangkat 2. Jadi 5 pangkat 1/2. Nah, di sini bilangan pokok dan numerusnya sudah sama, maka hasilnya adalah 1/2. Nomor 4. Log 1/5, bilangan pokoknya 125. Nah, kalau seperti ini kita harus samakan dulu bilangan pokok dan numerusnya ya. 125 ini sebenarnya kalau mau dipangkatkan, jadi bilangan berpangkat, ini sebenarnya adalah 5 pangkat 3 ya. 5 pangkat 3 log. Nah, sedangkan akar 5 tadi adalah 5 1/2, tapi posisinya adalah di penyebut, maka bilangan pangkatnya ini adalah negatif ya. Jadinya 5 pangkat min 1/2. Nah, di sini kita sudah lihat ya, kita sudah dapatkan bilangan pokoknya itu 5, log 5 1/2. Maka kalau seperti ini adalah M per N ya. Ini jadinya adalah tinggal pangkat yang numerus dan pangkat yang pokok. Min 1/2, min 1/2 untuk pangkat numerus, dan kita bagi ke pangkat pokoknya yaitu 3. Nah, selanjutnya setelah ini sebenarnya
Yang di bawah ini kalau mau kita ubah menjadi pecahan bisa jadi 3/1 ya. Ini kan sebenarnya pembagian ya. Min 1/2 dibagi 3/1. Kalau pembagian itu bisa kita ubah menjadi perkalian dengan syarat penyebutnya itu kita balik gitu ya. Jadi di sini untuk pembilangnya min 1/2, sedangkan penyebutnya 3/1 kita balik karena kita mau kali. Jadi 1/3. Maka dapat di sini adalah min 1/6. Lanjut soal nomor 5. Nah, di sini ada soalnya 2 log 1. Nah, kalau yang sebelumnya ini kita harus samakan numerus dan bilangan pokok. Numerus dan bilangan pokok yang sudah sama semua ya. Nah, kalau seperti ini bagaimana cara menyamakannya? Kita ingat ya, bilangan apapun yang berpangkat 0 itu pasti hasilnya adalah 1 ya. 1 pangkat 0 hasilnya 1, 10 pangkat 0 hasilnya 1. Begitu juga dengan 1 ini ya, agar dia menjadi 1 dan harus sama dengan bilangan pokoknya yaitu 2, maka kita ubah ya. Bilangan pokoknya tetap 2 dan satunya kita ubah menjadi 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 kan hasilnya 1 ya. Maka di sini karena bilangan pokok dan numerusnya sudah sama, hasilnya adalah 0. Nomor 6 ya, log 1000. Perhatikan di sini. Kenapa di sini tidak ada bilangan pokoknya sedangkan numerusnya adalah 1000? Nah, walaupun di sini tidak terlihat ada bilangan pokok, sebenarnya ini merupakan bilangan pokoknya 10 ya. Ya, jika di sini tidak tertulis bilangan pokok, maka sebenarnya bilangan pokoknya adalah 10. Kita ingat di sini, kita tulis log 10 log. Nah, 1000 ini adalah 10 pangkat 3 ya. Nah, di sini sudah sama-sama 10, maka hasilnya adalah 3. Kelihatan? Oh, iya hasilnya. Latihan soal yang ke-7 ya. Bilangan pokoknya 4/2 dan numerusnya 8/8. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita perhatikan untuk bilangan pokoknya dulu ya. Bilangan pokoknya 4/2. 4 ini sebenarnya kalau kita mau ubah menjadi bilangan berpangkat itu adalah 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2. Sedangkan akar 2 itu 2 pangkat 1/2 ya. Lanjut tulis lognya 8 dan akar 8. 8 ini kalau mau kita ubah menjadi bilangan pokoknya 2, maka dapat 2 pangkat 3. Sedangkan akar 8 adalah, nah 8 ini kan pangkat 2 pangkat 3 ya. Sedangkan ini ada akar itu akar 2 pangkat 2 gitu ya. Maka jadi 2 pangkat 3/2. Nah, sudah seperti ini, kita selesaikan bilangan pokoknya dulu ya, yang ini. Karena sudah sama-sama 2, maka kalau perkalian pangkatnya diapakan? Ingat pelajaran eksponen, maka perkalian pangkatnya maka ditambah ya. 2 pangkat ini 2. 2 ini sedang bilangan bulat ya. 1/2 adalah pecahan. 2 ini mau kita samakan menjadi pecahan. 2 ini sama saja dengan 4/2 ya. Kita tulis di sini 4/2. 4/2, terus karena dia kali maka pangkatnya ditambah jadi 1/2. Ini untuk bilangan pokok. Selanjutnya kita ke numerusnya. Numerusnya sama seperti yang tadi ya. 3 ini mau kita ubah menjadi pecahan. 3 ini adalah 6/2 ya. Jadi log 2 pangkat
6/2. Karena kali kita jadi tambah 3/2. Setelah ini kita selesaikan pangkatnya yang ini. 4 ditambah 1 adalah 5 ya, 5/2. 5/2 log 2 pangkat 6 ditambah 3, 9/2. Oke. Di sini sudah sama bilangan pokoknya 2 dan numerusnya juga 2. Maka berlaku untuk 9/2 per 5/2. Ya, kita tulis di samping sini saja. Maka 9/2 yang pangkat numerus per pangkat bilangan pokok 5/2. Sama seperti tadi ya, kalau ada pembagian pecahan maka yang penyebut kita balik ya, karena kita mau jadikan kali. 9/2 dikali 5/2 jadi 2/5. 2/5. Ini kita bisa langsung coret, maka hasilnya adalah 9/5. Oke, inilah dia hasilnya 9/5 untuk latihan soal nomor 7. Contoh soal yang ke-8. Log 45 bilangan pokok 3 dikurang log 5 bilangan pokok 3 ditambah log 3 bilangan pokok 3. Bisa kita lihat di sini bilangan pokoknya sudah sama-sama 3 ya. Sudah 3 semua, maka ini bisa kita langsung selesaikan dengan cara kita ingat ya. Kalau dia pengurangan itu nanti jadi pembagian, sedangkan pertambahan ini jadi perkalian ya. Karena dia sudah sama-sama bilangan pokok 3, maka bisa kita langsung selesaikan. Nah, 45 karena dia kurang, maka 45 dibagi 5 nih ya, 5 dibagi 5, sedangkan ini karena dia penjumlahan maka kita kali, dikali 3. Nah, yang mana dulu yang harus diselesaikan? Kita selesaikan dulu pembagian ya, karena dia di sebelah kiri. Jadi di sini 45 dibagi 5 dapatnya adalah 9 ya. Ini 9 ya. 9 dikali 3 yaitu 27. Tulis di sini 27. Nah, 27 dan 3 ini belum sama, maka kita samakan dulu. 27 ini adalah 3 pangkat 3 ya. Bilangan pokok dan numerus sudah sama, maka hasilnya adalah langsung kita tulis 3. Latihan soal yang ke-9. Log 1/5 bilangan pokok 4 dikali ya. Kalau tadi penjumlahan dan pengurangan, yang ini perkalian ya. Log 1/5 di bilangan pokok 4 dikali log 8 bilangan pokok 27 dikali log 9 bilangan pokok 5. Nah, di sini kita lihat semua bilangan pokoknya ini berbeda dan numerusnya juga berbeda. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita ingat sifat logaritma. Jika ada A pangkat N log ya, B pangkat M. Nah, numerusnya adalah B pangkat M, bilangan pokoknya A pangkat N. Maka di sini berlaku M per N A log B. Jadi pangkatnya bisa kita majukan ke depan, jadi M per N ya. Nah, berlaku juga di sini ya. Kita perhatikan 4 ini adalah 2 pangkat 2 log 1/5 ini 5 pangkat min 1. Ini kita hapus dulu. Selanjutnya 27 ini adalah 3 pangkat
3, 8 adalah 2 pangkat 3. Lanjut 5 ini tetap 5 ya, karena tidak ada bisa kita buat bilangan berpangkat, maka 5 tetap. Sedangkan 9 adalah 3 pangkat 2. Nah, setelah ini maka kita keluarkan pangkatnya tadi seperti yang sudah dijelaskan untuk sifat logaritmanya. Nah, di sini kita keluarkan min 1 dan 2-nya, jadi min 1/2. 2 log 5. Ini tetap dikali. Selanjutnya ini 3/3. 3/3 itu 1 ya, maka boleh ditulis, boleh tidak ya. Tidak usah kita tulis ya, kita langsung saja 3 log 2. Lanjut 5-nya ini sebenarnya ada pangkat 1 log 3 pangkat 2, berarti 2/1. 2/1 itu adalah 2 ya. 2 log 3 bilangan pokoknya adalah 5. Nah, setelah ini kita satukan yang di depan tadi ya. Yang depannya kita satukan. Min 1/2. Ini tadi kan 1 sebenarnya, tidak usah kita tulis. Terus di sini 2, kita kalikan dengan 2. Seperti ini. Lanjut kita logaritmanya lagi. Nah, lognya ini kita perhatikan, kita ingat lagi sifat logaritma, yaitu jika ada log B bilangan pangkat A terus dikali log C bilangan pokoknya B, nih ya, maka hasilnya adalah A log C. Kelihatan ya? Nah, di sini B-nya ini hilang gitu ya, maka tinggal A log C. Begitu juga dengan yang ini. Maka supaya kita bisa menyelesaikan dengan sifat yang ini, maka kita bisa geser posisinya, kita ubah posisinya ya. Nah, yang ini 2 log 5. 2 log 5. Nah, yang ini kita akan tulis di akhir. Kita tulis 5 log 3 biar sama dengan ini ya. 5 log 3. 5 log 3. Selanjutnya baru kita tulis yang ini. 3 log, kelihatan? 5 log 2. Nah, setelah ini bisa kita hilangkan karena sudah sama nih ya. Sudah sama, ini juga sudah sama, maka tinggallah 2 log 2. Jadi di sini min 1/2 dikali 2, ini kan min 1 ya, min 1. Terus tinggal 2 log 2. 2 log 2. 2 log 2 ini kan 1, maka min 1 dikali 1. Sini ya, min 1 dikali 1, hasilnya adalah min 1. Maka hasil untuk latihan soal yang nomor 9 adalah min 1. Oke, itulah tadi 9 soal latihan yang kita bahas dengan menggunakan sifat-sifat logaritma. Semoga pembahasan soal-soal ini dapat dimengerti, semoga bermanfaat, dan semoga tetap diingat. Jangan lupa dicatat biar lebih mengingat. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, daya ingat manusia itu lemah dan terbatas. Karenanya, kita dianjurkan agar mencatat ilmu. Selamat belajar, selamat mencatat.